Kalau kami cermati tadi ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan PAK 2023, nanti mungkin Mbak Windy ya disampaikan sebetulnya berkaitan dengan penetapan perda terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu apakah memang kemudian menjadi stressing khusus di dalam karena pembahasan di trilateral penting antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Teknis berkaitan dengan usulan. Dan apakah dimungkinkan tadi kalau saya tidak salah di 2023 ini seandainya memungkinkan kan begitu tadi yang disampaikan Pak Bupati, kita bisa memberikan perhatian dalam terkait dengan misalnya revisi terhadap DAK dan seterusnya, dan mungkin mekanisme yang seperti apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu untuk kesiapan di 2024 itu yang apa yang harus disiapkan oleh Pak Bupati dan teman-teman di Kabupaten Sabu Raijua ini agar pengalaman di 2023 ini tidak terulang kembali, karena bagaimanapun tadi beliau menyatakan salah satu obstacle di pembangunan pertanian di Sabu Raijua itu kan pendeknya bulan basah dan singkatnya hari hujan kalau nggak salah ya. Dan kemudian pada akhirnya akan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas di Kabupaten Sabu Raijua. Itu ini coba bisa disampaikan hal yang dua tadi yang diinginkan Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Karo, Pak Bupati, Pak Kadis, Bapak Ibu semua. Perizinkan saya menjelaskan terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan juga beberapa pertanyaan ya Pak. Jadi ini sebetulnya kami sangat menyambut baik Pak dengan adanya audiensi, apalagi langsung oleh kepala daerah. Karena ini pentingnya kita juga melihat perkembangan di daerah tersebut. Jadi kalau kami ini kan lihatnya by data ya Pak ya. Jadi data seluruh Indonesia. Dan di Kementerian Pertanian pastinya tadi disampaikan bagaimana keberpihakan terhadap kabupaten yang kepulauan. Itu betul sekali Pak. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Bappenas Pak. Tadi saya lihat juga nampaknya Bapak sudah berkeliling ya. Jadi memang juga sudah kesana. Betul sekali. Saya sudah kontak juga Pak tadi sebelum forum ini gitu ya, supaya kita juga inline lah informasinya. Karena memang pengampu DAK ini kebijakannya pure dari Bappenas. Jadi memang izin Pak Karo agak menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin mudah-mudahan Pak Bupati sudah diinformasikan oleh Bapedanya. DAK, posisi DAK saat itu seperti apa sih? Kenapa kok dari tahun 2019 sampai 2022 mendapatkan, tiba-tiba 2023 tidak, hanya mendapatkan DAK non fisik. Jadi izin menjelaskan singkat ya Pak. Alhamdulillah sudah ada regulasi soalnya Pak. Jadi ini perlu kami sampaikan, mungkin tidak tersosialisasikan oleh daerah. Jadi yang sangat krusial, kenapa semangatnya Bappenas atau pemerintah pusat lah kita. Kalau Bappenas ini kan selaku perencana nasional ya Pak. Tapi kalau secara kebijakan teknis adanya di masing-masing KL. Jadi memang untuk DAK sendiri itu regulasinya sudah ada undang-undang Pak, Undang-Undang Nomor 1 2023. Nah, di mana di klausul tersebut DAK itu hanya dialokasikan untuk program kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Nah, disinilah kita menggarisbawahi Bapak dari kabupaten maupun kota. Jadi di 2019 sampai juga 2022 masih aman Pak, karena memang transisi perubahan kebijakan. Jadi kalau Bapak pernah mendengar DAK sekarang ini kan lokus terbatas ya Pak ya, lokrinya. Nah, kenapa itu dibatasi? Nah, inilah yang menjawab adanya di Undang-Undang Nomor 1 2022. Kaitannya memang karena hanya dibayar untuk prioritas nasional. Nah, prioritas nasional itu berdasarkan apa pemerintah pusat menjabarkannya. Nah, kami ini punya target Pak, target peningkatan produksi baik tanaman pangan, horti, perkebunan, dan peternakan. Ini alhamdulillah kami sudah diberikan pemaparan yang tadi Bapak sampaikan
Meskipun memang kalau dari luas wilayah, dari lahan masih terbatas ya Pak ya, tapi kan bukan berarti tidak ada pengembangan. Nah, dengan adanya dinamisasi kebijakan, sehingga kami di Kementerian Lembaga ini diminta membuat kriteria Pak. Yang tadi disampaikan Bapak betul sekali, di 2023 kami diminta fokus mana sih daerah yang akan diintervensi infrastrukturnya tapi yang mengungkit produksi. Nah, kalau mengungkit produksi kan berarti indikator utamanya adalah luas lahan ya Pak ya, dan juga potensi dari komoditas. Nah, kaitannya dengan lahan berarti kan harus ada komitmen dari daerah. Pertanian ini unik Pak, karena kita semua penerimaan bantuannya lebih mayoritas ke petani. Supaya menjaga keberlanjutan, sehingga kami juga ada Undang-Undang 41 Perlindungan Lahan Pertanian. Nah, ini juga dimandatkan harus ada yaitu Pak Perda LP2B. Jadi selain tadi kaitannya dengan lahan, Perda LP2B ini sangat penting. Yang pertama, karena mumpung di sini ada Pak Bupati, kita mendorong supaya memang nanti lahan yang di Perda LP2B ini diperhatikan oleh pemerintah baik pusat dan daerah untuk keberlanjutan tadi ketertiban pangan. Nah, oleh karena itu meskipun dengan keterbatasan lahan, tapi kalau ada komitmen dari daerah, apalagi sudah menjalankan Undang-Undang 41 ya Pak ya, untuk terkait lahan berkelanjutan ini nanti baik DAK dan juga belanja APBN Pak. Jadi kalau DAK ini kan sekarang seluruh pendanaan sebetulnya baik APBN DAK ini terbatas. Tapi tadi untuk semangat Pak Bupati dan tim terkait pengembangan di bidang pertanian inilah yang kita harus sama-sama baik pusat dan daerah pikirkan bersama. Nah, mungkin kedepannya itu Pak, yang Perda LP2B berbasis geospasial. Jadi jangan sampai nih Perda LP2B iya, tapi ternyata isinya itu tidak lahan yang sesuai komoditas pertanian gitu loh Pak. Jadi masih abu-abu lah kalau bahasanya gitu. Nanti itu ditetapkan dengan Perda RT/RW. Nah, itu gunanya adalah kita memastikan bahwa bantuan pemerintah yang diberikan pusat ataupun daerah itu tidak difungsikan lah, intinya itu Pak. Karena kan sekarang minim lahan, akhirnya kan juga kita untuk peningkatan produksi juga agak menurun. Tadi alhamdulillah Bapak bisa mengkombinasikan ya dari kondisi lahannya, jadi tadi dari yang padi, terus tadi ada dari jagung, terus sorghum gitu ya, itu mohon juga diperkuat Pak. Jadi misalkan tadi disampaikan 2023 tidak mendapatkan DAK. Nah, DAK ini memang tidak ada seperti APBN Pak. Kalau sudah dialokasikan tidak ada lagi, ibaratnya tadi remahan atau sisaan lah gitu kan ya.